Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kali ini kita bertemu kembali di Campur-Campur Channel, ya, channel yang membahas mengenai kehidupan sehari-hari, budaya, sosial, pengobatan, keilmuan, dan sebagainya. Semuanya berkumpul di Campur-Campur Channel. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keilmuan, yaitu ilmu-ilmu gaib. Di sini saya akan membahas masalah kumpulan ilmu gaib seperti ini, ya, di buku ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebagai pelajaran saja bahwasanya bagaimana metode-metode ilmu gaib itu digunakan oleh orang-orang atau yang biasa kita kenal dukun. Dalam sini ada untuk santetnya, ada untuk pengasihan, ada untuk penglarisan jualan, ada untuk pengobatan, ada untuk penyerangan, ada untuk pagaran, ada, semuanya ada di sini. Kita akan bahas satu persatu isi buku ini. Tujuannya untuk mengetahui cara-cara kerjanya orang. Kalau kita sudah tahu caranya begini, mungkin kita bisa antisipasi jikalau ada serangan-serangan untuk kita, atau kalau kita untuk melakukan hal-hal yang kita butuhkan, mungkin di sini juga bisa laksanakan. Ya, saya tidak merekomendasikan isi buku ini untuk dilakukan, tapi ya ini hanya sekedar kita mengetahui saja dan bisa nantinya mengantisipasi jika kita mendapatkan serangan-serangan atau kita membutuhkan hal-hal yang sangat kita butuhkan. Intinya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hanya berikhtiar saja. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe ya di sini. Ya. Yang merah itu dipencet, terus loncengnya diaktifkan karena setiap ada video-video baru yang ada di channel ini, maka Anda semua bisa mendapatkan informasinya ya. Di sini judul bukunya di sini adalah Kumpulan Ilmu Gaib ya. Ini dalam buku ini banyak memuat berbagai macam keilmuan gaib ya. Umumnya ini saya lihat banyak menggunakan raja-raja ya, dan bahan-bahan yang ya mungkin agak sulit dicari, yang agak ekstrim juga ya. Ini akan saya bacakan isi dalamnya terkait apa saja. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Mungkin ini bisa menjadi beberapa sesi. Mungkin sesi pertama di video ini, nanti sesi berikutnya akan ada beberapa video untuk kelanjutan membahas lengkap satu buku ini. Ini buku terbitan sekitar tahun 80-an ya. Dari beberapa buku ini saya sudah pernah coba, sekedar mencoba saja, saya praktikkan dan berfungsi sesuai dengan hajat yang tertera di buku ini. Hajat kita apa saya pernah coba, apakah buku ini omong kosong atau tidak. Ternyata memang buku ini berfungsi setelah saya ikuti petunjuk yang saya lakukan. Oke. Kita bahas dulu tahap pertama ini. Ini buku ini membahas pertama mengenai asma-asma. Ada asma Allah, Al-Latif, Al-Basit, Al-Hakim, Al-Ma'id, Majid, Mudid, Latif, dan Raja Asma Muhammad ya. Ini terus setelah itu ada membahas masalah khasiat-khasiat daripada surat-surat, surat An-Nasr, terus cara membuka mulutnya orang, cara memindahkan orang dari rumah sewa. Biasa kan ada orang
ngontrak tapi nggak mau pindah, nggak mau juga bayar ya. Cara mengusir jin. Terus sini ada wipik-wipik yang masyur dan padilahnya ada, jadi dijelaskan juga di sini. Ada juga membahas mengenai khasiat daripada asma Allah Al-Wasi. Terus juga ada wipik-wipik untuk mendatangkan keberkahan. Juga ada cara merusak musuh dari harta bendanya, cara mencerai beraikan musuh. Ada mahabah membahagiakan rumah tangga. Ada juga cara membuat ucapan menjadi berbobot. Ada wipik-wipik yang mendatangkan berkah supaya segala permohonan dikabulkan. Nah, ini semua ya istilahnya dibilang ya ikhtiarnya orang ya. Tapi cara-caranya nanti kita lihat. Di sini juga ada wipik agar pendengaran dan ucapan kita didengar orang. Ada juga masalah asma al-basit, keutamaannya asma al-alim. Terus ada mahabah penaklukan. Ada juga cara memelihara kayu. Ada juga menyumbat kencing pencuri. Misalnya kita kecurian, kita nggak tahu pencurinya siapa, kita bisa sumbat supaya dia nggak kencing-kencing. Terus ada juga menyembuhkan penyakit beser. Ada mengetahui saat-saat tanggal untuk melihat tanggal-tanggal ya. Terus juga ada jadwal 7 hari, jadwal per jam dalam sehari. Itu ada hitungan-hitungan anunya dalam keilmuan-keilmuan itu ya, hari-hari. Istilahnya ada orang hari-hari baiknya gitu. Terus ada cara supaya menang dalam sidang. Nah, kalau dalam persidangan supaya menang. Terus wipik dan khasiatnya itu ada wipik-wipik di sini dijelaskan, ada juga khasiatnya. Nanti kita bahas semuanya ya satu persatu. Ada juga macam-macam ajimat dan khasiatnya. Ini ajimat mustari, marika, cahra, atari, akamar, itu semua jimat ya. Kita nggak tahu nanti itu ditulis di apa. Ya itu kalau kita tergantung pada itu, percaya sama itu 100%, bahwasanya itu yang menjalankan, itu nanti yang buat orang musyrik. Nah, banyak ini ajimat-ajimat gini ditulis, dilipat, nanti ditaruh orang di dompet ya, dijadikan buntelan atau apa gitu. Nah, jadi kalau kita tahu orang punya gitu ya, kita tahu mungkin lebih kurang isinya ya seperti yang dijelaskan nanti di sini. Terus ada cara mengusir gangguan anak dari makhluk halus. Biasa anak-anak kalau malam suka melotot matanya, suka gelisah, suka nangis kalau masuk kamar atau apa ya, itu biasa ada makhluk halus yang ganggu. Juga ada cara supaya tidak pernah krisis uang, ada terus uang. Ya paling 1 hari aja nggak pegang uang, ada terus uang di dompetnya atau di mana gitu ya. Nah, cara mengembalikan sesuatu yang hilang. Biasa ada barang-barang kita yang hilang, itu bisa dikembalikan. Atau ya mungkin ada orang yang pacarnya hilang, suaminya hilang, istrinya hilang, mungkin bisa digunakan ini. Kalau untuk selanjutnya ada supaya lebih nikmat bersetubuh, cara menghentikan beser itu darah wanita ya, orang biasa nggak mau berhenti. Nah, itu ada cara memelihara keselamatan kapal atau kendaraan supaya selamat. Cara memporandakan golongan atau organisasi supaya hancur itu organisasinya. Terus cara memudahkan tidur, yang buat yang sulit-sulit tidur bisa memudahkan sini. Cara supaya kuat jaga supaya maksudnya kuat bergadang ya, gadang nggak tidur, yang tukang meronda atau lagi ada acara apa, supaya nggak ketiduran, ada caranya di sini. Nah, cara menghilangkan takut bayangan sendiri ya, ini banyak juga orang yang takut sama bayangan sendiri aja takut. Terutama itu anak-anak sampai anak remaja, biasa banyak yang takut sama bayangan sendiri. Terus cara menghilangkan rasa takut ketika menghadapi suatu masalah. Terus cara bebaskan diri dari gangguan dari tanggungan hutang. Ada orang yang kelilit hutang supaya
utangnya lunas atau kita terbebas dari utang itu ada caranya di sini. Terus cara mengobati sakit kepala dengan lalat. Nah, jadi kalau orang punya sakit kepala nanti ada pakai lalat ya. Itu lalat biasa nanti ada caranya di sini. Terus mengobati penyakit yang sukar sembuh. Terus mengobati penyakit mata atau pandangannya rabun atau kelam. Terus mengobati penyakit perut, menyembuhkan orang yang terganggu jin atau kemasukan setan atau orang yang kesurupan. Nah, di sini ada mengobati penyakit radang mata, mengusir jin bagian pertama, mengusir jin bagian kedua, mengobati penyakit bengkak supaya hajat lekas terkabul, mengambil hati seseorang agar wanita tidak keluar rumah, terus mengusir jin atau setan dari segala tempat, terus memperdaya angin, meredakan angin, memperdaya angin topan, mendatangkan angin, mencari angin. Terus juga ada cara menyelamatkan harta dari gangguan jin. Terus ada cara menyembuhkan penyakit ain. Penyakit ain ini banyak ya sebenarnya. Cara menghilangkan pusing kepala, cara menyembuhkan penderita sakit akibat gigitan ular, cara mengobati dari sengatan kalajengking, cara mengundang angin dan air. Mengundang angin dan air berarti mengundang hujan ya. Ada juga sini masalah mahabbah atau kasih sayang, mahabbah mujarab pertama, mahabbah mujarab kedua, mahabbah umum, mahabbah ketiga. Kalau masalah mahabbah ini saya sudah pernah coba dan hasilnya lumayan top tier ya, berhasil kurang dari 2 hari. Tapi itu hanya untuk mencoba saja kebenaran daripada buku ini. Dan hasilnya memang bukti ini untuk mahabbah. Kalau yang lain-lainnya agak kurang saya karena mungkin agak susah persyaratannya. Tapi nanti semua akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan judul yang saya bacakan tadi. Oke, saya masih lanjut lagi masalah judulnya. Sampai ada mahabbah umum, mahabbah ketiga juga ada. Terus ada azimah untuk menarik kembali istri atau suami yang kabur. Biasa kan ada suaminya kabur sama perempuan lain, tidak pulang-pulang. Ini masih sah, belum cerai ya, itu masih bisa ditarik ya. Terus ada mahabbah keempat, mahabbah kelima, ada mahabbah umum 2. Terus ada juga azimat menarik kembali istri ke jalan yang benar. Biasanya istri yang sudah nggak bisa diatur atau suami yang nggak bisa diatur, sudah melenceng, kita bisa tarik lagi ke jalan yang benar. Ini ada cara-caranya. Terus ada cara agar lekas mempunyai jodoh. Ada juga cara pacar tidak lekas kawin. Mungkin kita ada punya tunangan ya, supaya dia nggak kawin sama orang. Ada juga caranya. Ini banyak terjadi di tempat-tempat lain. Ulah-ulah dukun supaya orang nggak kawin-kawin, pacarnya harus kawin sama itu juga saja, nggak boleh sama yang lain. Bisa dia kunci ceritanya begitu ya, Masya Allah. Terus ada cara agar kuat ketika bersetubuh, cara membinasakan musuh. Ada membinasakan musuh itu bisa lewat daripada zakar atau farjinya, dari kemaluannya misalnya dibuat sakit atau bengkak ya. Ada lewat jin, ada juga lewat doa. Terus menangkis kejahatan musuh lewat penggaburan mata atau penglihatan. Terus ada lewat lokasi atau daerah musuh, menangkis musuh dengan datang dari timur, menangkis musuh yang datang dari arah barat, menangkis musuh yang ada dari arah kiblat, menangkis musuh yang datang tidak ketahui arahnya. Itu. Ada juga di sini membinasakan musuh 2, ada lewat lokasi daerah musuh, penanaman nama-nama musuh. Itu biasa juga ada ya, seringnya kita lihat ulah-ulah orang untuk membinasakan seseorang itu ada nama-namanya ditulis, bisa ditaruh di mana gitu ya. Nanti semua kita jelaskan cara-cara kerjanya di sini. Cuma untuk doa-doanya saya nggak akan jelaskan supaya tidak dipraktekkan. Cuma di sini sekedar kita mengetahui saja cara-cara kerjanya seperti apa ya. Karena kalau ini doa-doanya
saya tuliskan di sini seperti begini ya, raja-rajanya apa, nanti akan berbahaya kalau dipraktekkan orang. Nah, jadi kita hanya untuk mengetahui saya cara-cara kerjanya. Jadi kalau ketemu yang beginian-beginian di lapangan, di rumah atau di mana, misal ketemu buntalan isinya begini-begini, jadi kita sudah tahu, oh ini maksudnya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi kita tahu ya. Terus ada membinasakan musuh 2 tadi ya, lewat lokasi, penanaman nama-nama musuh, terus mengalahkan musuh lewat lokasi atau daerahnya, lewat perpecahan, menangkis tipu daya musuh, membunuh dengan cara batin, membunuh musuh, cara supaya berani kepada musuh. Nah, itu cara-cara santet juga situ. Terus cara membentengi diri dari musuh, benteng dari semua musuh atau lawan, benteng musuh dari ajimat perang, cara menghalau musuh dalam peperangan, cara menghadapi musuh dalam peperangan, ada ajimat perang 1, ada ajimat perang 2. Terus cara mengambil atau bantuan batin, cara supaya mendapat bantuan dari makhluk halus, cara supaya hajat atau tujuannya tercapai, cara agar memperoleh pengaruh dan kewibawaan yang besar. Ada juga di sini wipik mubarak, kopiah ajaib, cincin takrid riwayat Mutakil bin Sulaiman, ajimat mahkota Nabi Sulaiman bin Daud, rajah terkenal masyur. Ada rajah agar selamat dan berkah, cara agar diterima maksudnya kalau kita mau melamar kerja atau punya tujuan tertentu pada seseorang supaya diterima, ada juga caranya di sini dijelaskan. Terus rajah agar selamat dan berkah 2, khasiat surat Al-Hadid, cara agar laris dagangannya. Ini untuk penglarisan dagangan. Di sini ada caranya. Ini pernah saya coba, alhamdulillah lancar terus, pemasukan ada terus. Walaupun kita jualan masih baru, itu pembelinya ada saja. Ya, kita nggak tahu dari mana, ada saja orang tahu. Itu pernah saya coba ya. Sekedar dicoba ya, bukan untuk ditekuni, supaya kita mengetahui bahwasanya ini bohongan atau tidak gitu, berkhasiat atau tidak. Semuanya itu karena Allah, semua karena Allah. Ini hanya ikhtiar saja ya, cara-cara kerjanya saja. Semua yang menentukan hanya Allah yang Maha Esa. Cara agar laris dagangan, cara menyelamatkan tanaman dari gangguan hama. Biasa kita nanam nggak punya modal untuk menangani hama, beli racun atau apa. Ini ada hama-hama itu kan banyak ya, dari hama-hama serangga, babi hutan atau apa. Di sini ada caranya. Terus hama serangga atau hama bermacam-macam, hama burung, menjaga daerah kebun dari musuh, mendatangkan hujan, menahan hujan. Jadi kalau kebun kita kemarau terus, kurang air, kita ada cara mendatangkan hujan di sini ya. Terus menahan hujan, istilahnya kalau menahan hujan berarti pawang hujan ya, bukan hujan yang turun ditahan, tidak bisa turun, tapi metode kerjanya itu pawang hujan itu awannya yang digeser, awan mendung yang digeser, supaya hujannya tidak jatuh di situ. Berbagai macam caranya. Selanjutnya ada cara memperdaras air susu, cara menyembuhkan penyakit mandul, cara agar terlepas dari gangguan di dalam kendaraan. Ini menyembuhkan penyakit mandul. Ini ya, ini banyak kita dengar di lingkungan kita yang sudah lama menikah, mau punya anak tapi tidak punya anak. Ini ada caranya di sini supaya tidak mandul ya, supaya bisa punya anak. Insya Allah diridhoi oleh Allah. Cuma apa caranya di sini nanti akan kita jelaskan. Apakah itu mudah, apakah itu tidak melanggar syariat atau tidak, nanti akan kita jelaskan. Kalau tidak melanggar syariat mungkin bisa kita buat untuk yang ingin punya anak ya, bisa menggunakan cara ini. Nanti saya kasih tahu. Di dalam cara ini jika tidak melanggar syariat saya akan jelaskan sedetail-detailnya. Tapi kalau melanggar syariat saya hanya sekilas saja memberitahu, tidak memberitahu intinya, supaya tidak dilakukan orang. Karena kalau orang lakukan hal yang buruk, maka saya juga akan mendapatkan
dosanya. Tapi kalau orang melakukan hal yang baik yang tidak melanggar syariat, maka saya juga akan mendapat pahalanya. Begitu juga dengan Anda yang nonton ini, Anda membagikan video ini ke orang lain dan hal itu baik dilakukan orang, maka Anda akan mendapatkan pahala juga. Bisa dibilang namanya amal jariah ya. Selanjutnya ada tadi sudah cara ini cara mendatangkan hujan tadi ya, cara memperoleh susu, cara menyembuhkan penyakit mandul ya, cara agar terlepas dari gangguan di dalam kendaraan. Biasa itu banyak ya gangguan-gangguan dari kendaraan ya, di jalan atau apa. Terus cara mempercepat kendaraan, cara menyelamatkan perahu dari tenggelam, terus cara mengembalikan orang yang kabur, mendatangkan orang yang kabur, membuat orang kerasan di rumah, cara mencari berita orang yang hilang, cara mencari keterangan atau berita, terus cara supaya mengerti siapa pencurinya. Misalnya kita kecurian, kita nggak tahu siapa pelakunya. Nah, di sini semua ada caranya. Juga ada ajimat-ajimat mengembalikan barang hilang karena dicuri, dicopet atau dirampok. Nah, berikutnya ada cara mengobati seorang dari sengatan hewan beracun, cara mengobati dari sengatan dan sihir, cara rajah untuk membinasakan, cara memukul pencuri dari kejauhan, cara menjadikan orang sakit, cara menghentikan pembuatan zina. Kalau ada punya pasangan yang suka berzina, kita tahu ya, suka sekali selingkuh, suka jajan. Ini ada caranya supaya dia berhenti untuk melakukan hal-hal itu. Ini baik supaya membawa orang ke jalan yang benar. Nanti akan kita kasih jelas apa isinya. Mudah-mudahan tidak melanggar syariat. Terus cara supaya dipatuhi orang lain, cara agar orang menepati janjinya. Ini biasa orang suka berjanji ya, untuk nagih hutang juga bisa. Biasa orang-orang tagih hutangnya janji, sudah ada uangnya nggak mau juga dibayar. Ini ada caranya supaya orang itu mau menepati janjinya. Cara supaya orang pindah rumah. Ini kalau kita nggak suka ada orang di rumah kita yang istilahnya nggak bagus perangainya atau sifatnya atau apanya ya, supaya dia cepat pindah dari situ, ada caranya. Terus cara melemahkan anggota badan. Itu misalnya ada orang buat orang jadi sakit ya, jadi lemah. Cara 6 ajimat yang besar manfaatnya, ini masalah ajimat. Terus ada juga cara supaya rumahnya selalu berkah, cara menghindari dari senjata tajam, penolak sihir yang sangat ampuh, ajimat untuk perang, cara menyelamatkan diri dari hukuman, cara mengeluarkan darah wanita, cara melemahkan nafsu syahwat wanita, cara mempertahankan atau mencari kedudukan, ya kedudukan artinya cari pangkat, cara mengeluarkan senjata dari tubuh, cara menolak sihir dengan gangguan lainnya, cara supaya anak kecil tidak makan debu, Ismul Adam dan khasiatnya Ismul Adam. Terus aurat atau wirid Imam Ghazali, Hizib At-Ta'ud, Hizib Ikhfa Imam Hasan Ash-Shazili, Hizib Imam Nawawi, dan terakhir di sini ada penutup. Jadi untuk selanjutnya dari daftar isi yang saya bacakan tadi, kita akan lanjut videonya, penjelasannya di video selanjutnya. Nanti di judul video itu, di gambarnya itu ya, di profil videonya itu akan saya tuliskan judul-judul yang akan kita bahas dalam video itu. Jadi misalnya dalam video itu kita membahas ada
10 cara atau 20 cara, maka di sini akan saya tuliskan keterangannya untuk ini. Jadi yang menonton bisa menyesuaikan sesuai pilihannya, hajatnya. Misalnya mau hajat apa, mau cari mengetahui orang yang mencuri, oh ada di video part berapa, nanti di situ akan insya Allah ini bisa rampung secepatnya. Untuk itu jangan lupa aktifkan terus loncengnya, subscribe-nya, dan share ke teman-teman yang lain, ke orang lain, tetangga, sanak saudara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tapi ingat, dalam keterangan di sini saya hanya membagikan yang tidak melalui syariat. Yang tidak melanggar syariat itu akan saya ajarkan dengan jelas di sini, ya, saya sampaikan dengan jelas. Tapi kalau dia melanggar syariat, saya akan tidak berjelas, cuma memberitahu saja cara-caranya supaya kita menemukan hal-hal begitu di lingkungan kita. Kita tahu, oh ini gunanya untuk ini. Kita kan kita menemu ada tulisan-tulisan kayak huruf-huruf, angka-angka gitu ya, kayak begini gitu, huruf angka-angka begitu. Kan kita kadang nggak tahu ini untuk apa. Jadi kalau mungkin setelah menonton video ini kita mengetahui ini gunanya untuk apa. Oh, si Anu pakai si Anu menggunakan ini dan menggunakan itu. Oke, jangan lupa tonton terus, tunggu kelanjutan videonya. Kita akan membahas satu persatu dari judul yang saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.